wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi wan nasyitati nashta, dengan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi nyawa dicabut itu ada yang dicabut dengan keras. Siapa itu Pak? Orang-orang kafir, rohnya nggak mau keluar nyawanya, sehingga malaikat memukul ininya nih, ini apa nih namanya belakang nih, punggung, suruh keluar, petah di dalam itu. Ada juga malaikat yang mencabut nyawa lemah lembut. Siapa itu? Nyawanya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita dicabut nyawanya itu dengan halus. Makanya ada orang meninggal tuh matanya melotot. Ada yang kausan, ada macam-macam. Tapi nyawanya orang-orang yang kafir, yang durhaka kepada Allah, tidak pernah sholat, bantah akan perintah-perintah Allah, itu petah di dalam itu, di jasadnya orang itu. Ketika waktunya meninggal nggak mau keluar tuh, akhirnya dipaksa suruh keluar oleh malaikat dengan cara dipukul punggungnya. Coba cari di ayatnya ada tuh ya. Wasabihati sabha, malaikat turun dari langit dengan cepat. Fasabiqati sabha, malaikat yang mendol dengan kencang. Malaikat, jangan tanya dah. Fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Atas perintah Allah. Tuh, cabut nyawanya si gemak yang banyak maksiat. Misalnya, wah, pasti datengin nih, rohnya nggak mau keluar, nyawanya dipaksa suruh keluar. Kenapa? Banyak dosa. Maaf, contoh aja ini mah. Sehingga di sini wan nazi'ati gharqa, cabut dengan keras. Jangan sampai dah. Biasanya kalau nyawa yang dicabut dengan keras, itu matanya mendelik biasanya itu. Pernah lihat nggak? Makanya kalau orang sakarat, ya, kamu liatin matanya, terus kamu padukan dengan kehidupan sehari-harinya, gitu. Nanti ketemu kamu dapat ilmu di situ, hikmah. Itu sakaratul maut. Makanya kalau ada ibumu, maaf ya, bapakmu yang sudah, maaf misalkan sakarat, nggak usah ditinggal pergi ya, ajari di sampingnya, mak ajari mak, misal bapaknya nih sakarat. Tahu sakarat nggak? Sudah nggak inget apa-apa, udah nggak inget kamu udah. Iya, udah nggak kenal Bahrul, kamu anakmu ya, anakku nggak kenal udah. Ajari itu sudah deket ajalnya, nggak usah dibawa ke rumah sakit, malah di jalan malah meninggal. Banyak orang yang dibawa ke rumah sakit tengah jalan meninggal. Teman Pak Urif, suaminya kemarin itu sakit udah lama emang, Guru Al-Barkah, suaminya nggak kuat, udah sakit banget kan, habis operasi. Berapa hari kemudian udah nggak mau doyan makan tuh. Pokoknya kalau udah nggak doyan makan,
Sudah berminggu-minggu nggak mau makan, berarti tanda itu ya. Bawa ke rumah sakit, dia nyender di istrinya, di tengah jalan itu nyender, tahu nyender, terus lemes, kepala jatuh di pundaknya istrinya. Itu ternyata meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu meninggal tuh di mobil. Gitu. Maksudnya apa? Kalau yang tahu, kalau orang mau ajal nih, nggak usah dibawa ke rumah sakit, tinggal nunggu aja diajari. Apa ya? Diajari la ilaha illallah. Jangan ditinggal, mak. Bapaknya misalnya lagi cengap-cengap, ditinggal pergi, ya anak durhaka itu. Contoh, ini contoh aja kok, sensitif amat sih. Duduk lagi Pak. Duduk lupa Pak. Astagfirullah, amin ya Allah. Bilang pikun masih mau, jangan. Istighfar ya. Yauma tarjufur rajifah. Menggoncangkan tiupan pertama itu nanti goncang bumi, semuanya alam itu goncang semua, sehingga nanti antar galaksi di alam ini benturan. Jangan ngalami kiamat dah, dahsyat pokoknya, melebihi dari gempa bumi. Gempa bumi itu masih mending, paling daerah tertentu umpa, yang lain enggak. Ini semuanya ini. Di hari kiamat kita mau masih hidup Pak. Iya, dar air laut itu kayak mendidih. Tahu mendidih nggak sih? Ke atas kan? Air mendidih kan ke atas ya? Menguap ya. Itu air laut, itu darat itu. Kenapa? Jadi bumi ini goyang-goyang nih. Jadi air laut itu kayak buat mainan. Tsunami. Tiupan pertama. Tajba'u harradifah. Habis tiupan pertama, bergoncang tuh alam, semua alam. Di darat, di bumi, semuanya, di langit semuanya goncang itu. Sampai penghuni langit geger kan, wah hari kiamat sudah tiba. Tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan kedua. Qulubun yawma idzin wajifah. Orang pada ketakutan itu, lari cari selamat. Saya kemarin saya cerita tuh, lagi hamil, lari, bumi goncang lari itu, cari selamat, nggak inget anak. Dia lagi hamil, lari sekencang-kencangnya, itu nggak tahu kalau janinnya keluar, nggak sadar. Orang anak nggak inget ibunya, orang tuanya inget anaknya, semua lari menyelamatkan diri. Goncang dahsyat itu. Si Saifuddin lari goncang bumi, nggak ingat bapaknya ditinggal di dalam kamar. Lari, masing-masing menyelamatkan diri. Hei, patungnya si Gumar. Biarin catatan dari sini. Cium aja, cium. Pakai sepatu. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tunduk. Orang kalau tunduk gimana itu? Udah ketakutan, udah lari itu, dahsyatnya kiamat. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah.
Orang-orang kafir yang nggak percaya ada hari kiamat. Bener nih ya. Ini jangan-jangan kiamat ini bener terjadi. Begitu ngomongnya orang kafir tuh. Aduh, gimana ini? Dosanya banyak. Apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apa itu? Kiamat. Kita hidup asli, kita hidup di sana itu sebenarnya itu. Ini mampir doang. Makanya hidup mampir, jangan lupa kita mampir. Ingat kita mau pulang. Jangan lupa, jangan terlena pacaran, maksiat terus. Kayak nggak ingat nanti bakal mati. Nikmati hidup ini, jangan lupa kalian akan hidup lagi di akhirat itu loh. Sebenar-benarnya hidup nemu di sana. Lama sekali. Satu hari saya bolak-balik ngomong kan, satu hari di sana 1000 tahun di sini. Kamu paling keren hidup di sini. Zaman sekarang nih 150 juga keren banget itu. Nggak ada jarang gitu. Ini sehari doang, satu hari. Kemarin udah hitungan kan? 1 jam di sana itu 40 tahun di sini. Umur Pak Urip itu. Pak Urip ini baru sejam ukuran di sana hidup. Baru sekarang 45. Ya taruhlah sejam 15 detik. Balik kali ya 15 ya, baru setengah jam hidup kamu tuh. Di sana, ukuran sana. Makanya jangan pacaran malam minggu mojok terus, maksiat terus. Enggak inget dosa ya. Sekolah ngantuk lagi Pak ya? Sekolah ngantuk, makanya sekolah ngantuk. Tidur baik. Tadarusan tidur terus. Maksiat terus. Saya bilang biangnya dosa itu pacaran itu. Tangannya zina, matanya zina, bibirnya zina, kakinya zina. Itulah gema. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kita mau cuman mampir doang, mampir. Saya berdiri Pak, nggak duduk. Yaquluna aiza kunna izaman nakhira. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Kita jadi tulang belulang. Aduh, mau dihidupin jangan-jangan nih. Itu orang kafir tuh. Apa iya nih? Tulang belulang mau hidup lagi. Itu orang kafir begitu tuh. Ngomongnya tuh. Nggak percaya. Sampai ngomong, kita mah hidup di sini aja. Nggak ada kehidupan selanjutnya, nggak ada. Orang kafir begitu. Kita harus yakin, kita mati, kita nunggu mati nih giliran nih. Ya. Anak saya ya, yang ketiga cuma 2 bulan mampir di dunia, dipanggil sama Allah 2 bulan. Kalian dikasih berapa tahun sekarang? 15. Pakai, jangan tinggalin ibadah, maksiat, terus kamu bakal hidup lagi nanti di sana. Kamu Pinter Pak, maksiatnya Pak dia Pak. malam minggu mojok terus, ya Allah. Waktu habis buat main game. Masih inget nggak di YouTube? Mau mati, anak muda tangannya gimana? Tangannya gerak-gerak sendiri. Kebiasaan main game. Wario. Tangan kalau terbiasa main game itu di akhir hayatnya nanti dikasih tahu oleh Allah tuh, diperlihatkan. Gimana? Tangannya gerak main game. Dokternya bilang, ikhlasin ya Bu. Kenapa ini anaknya Bu? Ya Allah Pak, kalau dibilangin jangan main game kebanyakan nak, berjam-jam Pak. Oh, terus ini ya efek dari main game. Iya.
Maka tolong ikhlasin ya Bu. Iya saya ikhlas. Ini berisik nih, lebih direkam juga. Kalau mau rekaman hasil kita tadarusan ada di YouTube Pak Urip. Kamu jangan deh. Nanti habis kuotanya, kasihan kamu. Saya subscribe pas ya. Subscribe. Makanya Pak Urip nggak bagi-bagi ke grup. Tahu tuh sih. Oh tahu dari mana? Saya subscribe. Jangan. Nanti kasihan kamu habis kuotanya. Saya dulu pakai WP Pak, kalau di luar miskin Pak. Bagian kelas 9 nih, basic moment ada yang mau denger itu kan Pak? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Waduh, jika benar nih tulang belulang ini dihidupin lagi, aduh, rugi saya ini, aduh, kesel nggak ada gunanya. Innama hiya zazratun wahidah. Kali tiupan doang tuh, hidup lagi kalian. Tiupan pertama itu goncang alam, orang mati semua. Tiupan kedua itu bangkitin, pada hidup lagi itu. Ukurannya berapa? Ukuran sehari di sana nih itu 1000 tahun. Berarti kalau habis tiupan 1, 3 hari lah taruh, baru tiupan kedua, berarti berapa tahun? Hei, 3 hari tiupan pertama nih, hari Senin, hari Rabu ditiup lagi 3 hari. Ukuran di sana 3 hari, berarti di sini berapa tahun? 20.000 tahun. 3.000 dong. 3.000 tahun dibangkitin lagi itu 3 hari di sana. Selisih tiupan pertama kedua. Kamu sudah mati terkubur udah 3.000 tahun misalnya, jika 3 hari di sana selisihnya. Fa idahum bisahirah. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Nggak ada gunung, nggak ada gedung, baru. Sobari nggak ada? Nggak berangkat Bu. Belum masuk. Ngambek sama ibu. Ibunya berangkat dari mana? Oh. Terus saya Budin ada? Oh, Sobari. Nggak ada. Ya. Hidup baru di tubuh yang baru, ngerti? Nggak ada gunung. Katanya nih di bumi yang baru itu panasnya nggak terlalu panas banget, enak yang di surga itu. Ada gunungnya 2 ya Pak? Biasa, kotor lagi, begitu ngomong begitu lagi, capek kali. Kali Pak, gunungnya 2, keren. Tapi orang yang banyak dosanya itu matahari kayak di atas ubun-ubun, panas sekali. Tapi orang yang beriman adem gitu loh, enak. Mudah-mudahan kita semua ya Amin. dapat naungan. Makanya saya pernah ngomong ya, ada 7 golongan. Di saat orang tidak ada naungan, itu 7 orang ini dinaungi oleh Allah, adem nggak kepanasan. Satu diantaranya adalah anak muda yang diajak maksiat dia nolak. Pacaran nih, si ceweknya udah ngebet misalnya, ngajak si gemak misalnya, udah buka nih ceritanya, si gemanya nolak. Nggak boleh, jangan. Ingat Allah, saya takut dengan Allah. Itu pemuda yang begini nih, Indonesia di akhirat nanti dapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, adem itu. Yang lain pada kepanasan, si Aryo kepanasan, si Salman kepanasan misalnya. Si Gema ini adem. Kenapa? Dulu bisa di dunianya dia mau diajak maksiat, nolak.
ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cakep tuh. Contoh. Amin dong. Contoh. Maksud contoh kayak saya, Pak. Amin ya Allah. Itu. Duduk ya, Pak. Tanya Aryo boleh nggak? Ya duduk ya, yuk. Pak, anjing. Faidahum bisahirah, maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Lu kalau gue lambat soalnya paling berisik tuh. Yo, kasih gue duduk yo. Gak ada. Al ataka hadisu Musa. Aduh Musa. Sudahkah sampai kepadamu kisah Musa, Nabi Musa? In iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas Tuwa. Siapa ini? Bukan Tuhan pemanggilan Musa. Musa. Di lembah suci itu lembah tua. Ketika Tuhan Allah memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah tua, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa pada Fir'aun. Dia telah melampaui batas, mengaku diri sebagai Tuhan, melampaui batas. Manusia itu kalau sudah gila dunia, raja diraja, merasa diri berkuasa itu ngaku Tuhan. Kalau dia orang kafir, bikin peraturan sendiri, anak bayi-bayi yang lahir laki-laki sembelah. Orang nggak punya dosa, bayi nggak punya dosa. Bayi laki-laki lahir dicabut, disembelih itu sama tual gujuhnya. Sadis sekali itu. Giliran yang perempuan lahir, bayi perempuan dilepasin. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Dia sudah melebihi batas, pergi. Padahal Nabi Musa dulu diasuh oleh Nabi Musa kecilnya diasuh oleh siapa? Fir'aun. Allah punya rencana kan, keren kan? Malah yang diasuh oleh dia dari kecil nanti bakal merobohkan kekuasaannya. Allah kalau punya rencana begitu tuh. Justru di saat ada aturan ketika lahir bayi laki-laki disembelih, Allah selamatkan itu. Pas lahir Nabi Musa disuruh ngapain? Dia anyutin ke sungai. Yang ngambil siapa? Sendiri. Fir'aunnya sendiri. Akhirnya apa? Diasuhlah di sana sampai gede. Yang bakal nanti merobohkan kerajaannya. Allah merasa lagi itu tuh. Faqul hal laka ila an tazakka. Hei. Cuman Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi Musa, Musa sana ke Fir'aun, sudah lampaui batas. Tanyain, halaka ila antazakka, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri hai Fir'aun, gitu loh. Suruh secara halus gitu loh. Dakwah jangan sampai pakai keras-keras, yang lemah lembut ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, dan engkau akan kupimpin kepada jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya hai Fir'aun. Itu mau'izatul hasanah bil hikmati wal mau'izatul hasanah, itu dakwah begitu. Ucapan yang baik penuh hikmah. Fa'arahul ayatal kubra, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Apa itu? Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun apa? Punya anak bernama Sopari. Apa mukjizatnya? Lautan.
tongkat di depan Fir'aun. Ular lautan. Itu mah beda no. Tongkat menjadi ular. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Faqadzaba wa 'asa. Berbaca nih. Yang mana? Faqadzaba wa 'asa. Tapi dia Firaun mendustakan dan mendurhakai. Fir'aunnya nggak percaya, dustain. Oh, ini mah sihir, gitu ngomongnya. Dasar durjana Fir'aun. Bener-bener mujizat dari Allah. Tongkat itu bener jadi ular itu. Kalau ular dipotong bener-bener daging itu. Beda dengan sihir. Makanya pada skriu. Artinya apa? Mujizat ketika tongkat menjadi ular. Itu bener-bener ular. Allah yang ciptakan itu. Summa adbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Wah. Musa, lu pakai sihir ya? Oke. Saya tantang kamu sama tukang sihir-sihirku. Gitu. Yang akhirnya tukang sihirnya Fir'aun malah sujud kepada Musa. Saya percaya mujizatnya Musa, Tuhannya Musa. Tukang sihir begitu malah. Tunduk. Allah kalau kasih hidayah itu, padahal apa? Di depan rajanya yang kejamnya luar biasa, tapi dia berani sujud kepada Musa dan Harun, percaya dengan mujizatnya Nabi Musa dan Harun. Cuman akhirnya apa? Tukang sihirnya lantas dipotong bersilang. Tahu potong bersilang nggak? Kalau yang dipotong tangan kanan, yang bawah kaki kiri itu bersilang. Kejamnya luar biasa itu tukang sihirnya itu. Wah, mau kembali lagi nggak? Enggak. Tukang sihirnya itu, saya akan percaya dengan Tuhannya Musa dan Harun. Oke, kamu saya siksa, saya potong bersilang. Disilang. Misalnya ada tukang sihirnya ada 10. Satu orang nih, orang pertama disilang, tangan kanan dipotong, di bawahnya orang yang kedua disilang, yang dipotong tangan kiri, kakinya jamnya luar biasa itu deh. Fir'aun itu nyiksa orang sembarangan. Summa adbara yas'a fahasyara fanada. Dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Kemudian mengumpulkan pembesar-pembesarnya berseru, nanti kumpul rakyatku, kita tonton ini pertarungan sihirnya Musa dengan ahli sihirku. Fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Saya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Durjana Fir'aun tuh, anak saya ini Tuhan yang paling tinggi kan. Udah mulai batas. Manusia itu kalau sudah ditutup di hatinya oleh dunia, rakus dengan dunia gitu tuh, merasa berkuasa diri Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la fa akhazallahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menghukum dengan azab di akhirat dan siksaan di dua ini, di dunia dapat, di akhirat ya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Itu semuanya ada pelajaran untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu. Sampai sini aja ya, nanti nyambung di ayat 27 ya. Subhanakallahumma wa bihamdika